Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Wildan Patromlan. Saya di sini akan eh, membahas tentang domain dan hosting. Nah, karena kan saya di sini sudah sedikit belajar dari kampus itu mengenai domain dan hosting, dan saya ditugaskan untuk mereview materi yang sudah saya pelajari. Nah, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke materinya. Oke, di sini kita masuk materi. Untuk materi yang akan saya bahas itu mengenai domain dan hosting. Selanjutnya ya, isi materinya itu adalah pembelian domain dan hosting. Yang kedua itu instalasi WordPress. Kemudian yang selanjutnya itu adalah instalasi plugin dan themes WordPress. Masuk ke materi yang pertama itu pembelian domain dan hosting. Nah, sebelum kita membeli domain, kita harus tahu dulu apa nih domain. Nah, sini pengertian domain adalah alamat un- unik yang digunakan untuk mengakses sebuah website di internet, seperti www.contohwebsite.com. Nama domain ini memudahkan pengguna untuk mengunjungi situs tanpa harus mengingat alamat IP. Nah, jadi domain itu adalah nama unik yang digunakan untuk mengakses website di internet. Nah, di belakangnya itu ada yang .com, .id, .go, .id atau banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini saya mencontohkan itu adalah yang sering kita jumpai, yaitu adalah .com. Nah, jadi dengan domain ini kita tidak perlu eh, harus menghafal alamat IP-nya. Kita cukup dengan menghafal nama websitenya saja. Nanti kita di search di Chrome atau di Google, kita tinggal misalkan kita mencari contoh website.com. Nah, kita tinggal mencari itu. Nggak perlu harus memasukkan alamat IP terlebih dahulu. Kemudian tips memilih nama domain. Memilih nama domain memerlukan kehati-hatian. Pilih nama yang singkat, mudah diingat, dan mencerminkan isi atau tujuan website. Pastikan juga sama sebelum nama tersebut belum digunakan. Nah, dalam memilih nama domain, kita harus sama dengan apa yang kita tuju, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi arahan kita di website tersebut. Jadi, memilih nama domain itu jangan asal-asalan, karena nama domain itu akan menjadi ciri khas dalam mengenal produk kita ataupun website kita. Nah, adapun nanti dalam pembelian domain itu nama yang kita gunakan itu tidak semuanya tersedia, karena kadang kadangkala nama yang ingin kita jadikan domain itu sudah terpakai oleh orang lain. Jadi kita harus mencari lagi nama yang belum dipakai oleh orang lain. Kemudian selanjutnya adalah mengenai hosting. Nah, jenis-jenis hosting. Terdapat beberapa jenis hosting seperti share hosting, VPS, dan dedicated hosting. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan anggaran pengguna. Kemudian, proses pembelian hosting. Proses pembelian hosting melibatkan pemilihan paket yang sesuai, pendaftaran dengan menyediakan layanan, dan melakukan pembayaran. Setelah itu, layanan hosting siap digunakan. Kemudian konfigurasi dasar setelah pembelian setelah pembelian hosting, lakukan konfigurasi dasar seperti menghubungkan domain dengan hosting, mengatur database, dan menyiapkan email. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan website berfungsi dengan baik. Nah, jadi di antara domain dan hosting itu harus saling berhubungan, karena eh,
Nama domain kan nama kita nih, nama website kita. Nah, kalau tidak terhubung sama hosting, itu domain kita tidak akan terpublish eh, di internet. Dan juga hosting itu bisa jadi tempat penyimpanan data-data kita. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah instalasi WordPress. Nah, instalasi WordPress itu ada di cPanel. Nah, yang pertama itu login ke cPanel Hosting. Pastikan Anda memiliki akses ke cPanel Hosting Anda dengan nama pengguna dan kata sandi yang benar, lalu login ke si panel. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan Shoptacolous atau Fantastico. Di dalam cPanel, cari alat otomatis seperti Shoptacolous atau Fantastico untuk mempermudah proses instalasi WordPress dengan beberapa klik. Kemudian yang selanjutnya adalah konfigurasi awal WordPress. Setelah instalasi, lakukan konfigurasi awal seperti memasukkan nama situs, memilih tema, dan menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan Anda. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan praktekkan di akhir. Sekarang kita bahas dulu materinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah instalasi WordPress secara manual. Nah, gimana sih itu caranya? Ya, yang pertama itu download file WordPress. Kunjungi situs resmi wordpress.org dan download versi terbaru dari WordPress yang tersedia dalam bentuk file zip. Kemudian setelah itu, upload file ke server, unggah file zip WordPress ke direktori root server Anda menggunakan VTP atau file manager yang tersedia di cPanel. Setelah itu, yang selanjutnya adalah setup database. Buat database baru di cPanel, lalu atur database tersebut selama proses instalasi manual untuk menyimpan semua data WordPress Anda. Nah, untuk nama database itu disesuaikan dengan kemauan kita. Itu selanjutnya ada instalasi plugin dan theme WordPress. Nah, pertama itulah instalasi plugin melalui dashboard. Instalasi plugin melalui dashboard adalah metode yang paling umum digunakan. Anda cukup mencari plugin yang diinginkan dan memiliki kelompok install. Jadi kita misalkan ada rekomendasi nih plugin ini. Nah, kita tinggal install aja karena itu kan udah direkomendasikan dan ada di dashboard. Dan mungkin itu dibutuhkan sama kita. Kemudian, instalasi plugin secara manual. Instalasi plugin secara manual diperlukan jika plugin tidak tersedia dalam repositori WordPress. Anda perlu mengunduh file plugin dan mengunggahnya ke server. Nah, terus barangkali jika kalian di dalam yang tadi dashboard itu kurang pluginnya, masih ada yang kurang nih, kita butuh plugin ini. Nah, kita tinggal cari aja. Nanti kita di file plugin, kita cari apa nama plugin yang kita butuhkan, kemudian kita install, dan kita mengunggah ke server. Kemudian, selanjutnya rekomendasi plugin penting. Beberapa plugin penting yang disarankan adalah Yoast SEO untuk optimasi mesin pencari, Akismet untuk mengatasi spam, dan Jetpack untuk keamanan dan performa. Selanjutnya adalah instalasi themes WordPress. Instalasi theme melalui dashboard menginstal theme melalui dashboard memudahkan pengguna untuk memilih dan mengganti tampilan situs dengan cepat. Cukup dengan beberapa klik saja. Kemudian adapun dengan cara yang lain yaitu adalah instalasi theme secara manual. Instalasi tema secara manual dilakukan dengan mengunduh file tema dan mengunggahnya ke direktori themes di server. Metode ini digunakan jika tema tidak tersedia di repositori. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana sih cara membeli hosting dan domain. Nah, saya akan contohkan itu di membeli hostingnya itu di rumah web. Nah, di rumah web ini ada
tampilan ini tampilan awalnya ya. Nah, di sini ada banyak lah. Kak, kita bisa langsung ke sini aja. Ini juga boleh beli domain ya. Nah, kemudian kita bisa di sini nih, bisa klik nama apa yang kita butuhkan. Misalkan kita apa ya, tutorial dasar.com. Nah, kita cek dulu nih, tutorial dasar ini ada nggak yang mau memakainya. Nah, kita tunggu. Nah, kita tunggu. Dan meriksa kabar ya, karena ini juga memerlukan jaringan yang stabil juga. Nah, tutorialdasar.com, tutorialdasar.id, ada .org, dan net, banyak nih, banyak pilihan. Nah, kita kan kita akan mencoba untuk yang tutorialdasar.com. Nah, kita langsung aja klik daftar. Nah, di sini itu kita tinggal klaim, ini klaim, juga klaim. Nah, untuk proteksi ini bisa diaktifkan ataupun tidak. Tapi saran saya mending diaktifkan agar menjadi proteksi terhadap website kalian. Kemudian ini tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan nih, beli domain saja apa beli hosting? Misal nih, karena kita agar simpel ya, ini kita ya sama hosting juga biar sekalian gitu belinya ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada entry hosting, unlimited S, unlimited M, dan unlimited L. Nah, di sini tuh beda-beda, ada aksesnya itu ada beda-beda. Nah, kan di sini ada yang silang, sini juga ada yang silang, sini enggak. Kita bebas pilih nih yang mana. Oke, yang ini aja. Kita klik lanjutkan. Nah, untuk itu kita tinggal memasukkan. Nah, ini tuh ada rekomendasi layanan tambahan. Barangkali kalian butuh nih. Tapi misalkan nggak butuh nih, apa kita langsung aja klik klik lanjut. Nah, oh iya, lupa. Sebelum itu kita harus juga mempunyai login. Misal nih kita udah mempunyai email, mempunyai akun. Kita bisa login menggunakan email. Jadi kita tinggal login. Kemudian kalau belum, kita bisa mendaftar dulu dengan email. Coba login. Oh, ternyata saya belum ya. Oke, kita berarti daftar akun baru. Sini milih akun Wildan. Depan kita, nama kita ya. Wildan. Ininya nama belakang bisa. Alamatnya bebas sih, tergantung alamat kita ya. Pokoknya itulah kita isi alamat kita ya. Alamatnya ini harus lengkap. Cuman saya berhubung ini cuman contoh, jadi kita nggak perlu lengkap-lengkap lah. Tapi kalau kalian mah harus lengkap ya. Negara Indonesia, nah provinsinya kita ada di mana nih? Tinggal pilih, ini Jawa Barat. Kotanya itu saya ada di kota misal, nih, misal ya, Bandung. Kode posnya berapa nih? Misal ini ya, contoh aja. Ini nomor,
passwordnya ini kita bisa ubah. Ntar kita passwordnya apa ya, bebas sih kita akan tutorial share. Agar lebih kuat kita pakai pagar. Delapan karakter. Apa ya? Oh, itu. Nah, karakter. Password minimal 8 menggunakan huruf dan angka. Pasang. Oke. Oh, kita harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol-simbol yang sekiranya menguatkan kata sandi kita. Nah, setelah itu kita bisa save atau never, tergantung ya. Kita nggak usah. Nah, ini kan hanya contoh ya. Nah, sini kita tinggal pilih metode pembayaran. Nah, di sini banyak nih, ada QRIS, OPPO, BCA, Mandiri, BNI, Bank BRI, banyak nih. Kita misal kita pakai Bank BRI. Anda membutuhkan faktur pajak. Ini aja guys, gitu ya. Nah, di sini ada semua tagihannya ya. Nah, ini domainnya aja itu 195. Kemudian ininya gratis, gratis. Nah, hostingnya itu ada 60 yang selama 1 bulan. Itu total ordernya 255 ditambah sama PPN. Jadi totalnya segini. Setelah itu kita tinggal check out aja. Nah, berhubung ini contoh, jadi saya nggak check out ya. Nah, tapi saya juga kan udah punya domain sendiri ya. Jadi kita coba di login di domain kita. Jadi untuk pembelian domain dan hosting itu cukup segitu. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu kita install WordPress. Nah, di sini kita klik lagi rumah web. Nah, klik yang paling atas. Nah, kita tinggal login aja ya kalau udah. Kalau udah kita beli, kita tinggal login aja di sini. Nah, web login sesuai email kita yang tadi. Nah, bentar. Ini kan email yang udah terdaftar, kita tinggal login. Ah, ini suruh pilih ya, bisa. Baik, bentar, tunggu. Nah, ini kan tadi proteksinya itu diaktifkan. Jadinya kita kalau mau login itu kita harus mendapatkan mau verifikasi, kode verifikasi ke email. Kita kirim. Nah, tadi kalau yang proteksi itu nggak diaktifkan, kemungkinan yang untuk mendapatkan kode verifikasi itu nggak ada. Jadi itu kelebihannya. Nah, ini udah masuk. Kita tinggal copy aja. Balik lagi ke tadi, tinggal masukkan terus verifikasi.
Nah, setelah ini gitu di sini kan ada banyak nih, banyak pilihan, ada domain, hosting, email, VPS dan lain-lain. Kita masuk ke hosting. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini kan yang udah kita beli nih. Ibaratkan ada di sini nih datanya hostingnya. Kita tinggal klik manage. Setelah itu kita login ke cPanel. Nah, setelah itu kita bisa tinggal menginstal WordPress-nya. Nah, sini ada dua pilihan nih, ada WordPress Management dan ada WordPress Manager by Shopculous. Kan tadi sudah saya bahas, ya yang lebih simple itu yang lebih mudah lah kata saya menggunakan WordPress Manager by Shopculous. Kita klik di sini. Nah, kita bisa ini blog ya, klik sini ada WordPress. Nah, di sini udah masuk ke WordPress, kita tinggal install now. Nah, setelah diinstal, kalau yang belum diinstal itu kita harus membutuhkan waktu lah dalam install. Kalau saya sudah, jadi kita tinggal menambahkan in directory. Nah, ini kan juliancookies.com itu kan website kita. Nah, di sini kita akan menambahkan apa nih di sini? Kan tutorial. Nah, tutorial, kemudian setnya itu ganti website tutorial. Ini itu set deskripsi itu bebas lah, bisa diisi apa aja. Misalkan kita contoh hello world. Nah, itu yang ini di checklist, checklist. Kemudian ini ayat. Nah, di sini ada admin account. Nah, kita bisa ubah sini misalkan admin. Biasanya gini ya, admin 01 sal. Nah, di passwordnya kita admin underscore 01. Kita harus pakai simbol agar lebih kuat ya. Kita persen ataupun kita pagar bebas. Tuh ya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, kita tinggal install. Nah, kita tunggu beberapa saat dalam menginstal WordPress ini. Nah, di sini kan ada dua link ya. Ada yang juliancookies.com/tutorial dan yang bawahnya itu yang tutorial/wp-admin. Nah, jadi yang pertama itu kita tinggal klik. Kalau diklik itu kita akan masuk. Bentar, ini close dulu ya. Nah, ini akan tampilan web kita. Tampilan website kita. Kan tadi website tutorial. Ini kan Hello World katanya. Kemudian kalau yang ini, yang admin itu untuk kita mengaksesnya atau kita bisa mengedit-ngeditnya itu. Nah, setelah kita menginstal ini kan, di sini sudah ada juga plugin. Nah, plugin ini yang udah disediakan ya dari itu. Kalau kita butuh plugin yang lain, kita tinggal di sini nih, tinggal diklik, dicari apa nih plugin yang kita butuhkan. Itu. Kita balik lagi ke dashboard. Nah, ini tampilan dashboardnya gini ya. Setelah itu kita akan mendownload Themes. Nah, Themesnya itu kan ada di sini, ada di sini. Cuman kalau kita klik di sini, nah kita gak bisa mencari atau gak bisa menambahkan Themes yang baru. Untuk itu, untuk menambahkan Themes yang baru, karena kan di sini cuma ada satu ya temanya, kita klik yang di My Set, kita ke Network Admin, kita pilih yang Themes. Oke, nah di sini kita tinggal add new theme.
Kita tunggu. Nah, di sini udah ada banyak nih template-nya. Kita mau cari yang mana nih? Misal kita cari-cari yang bagus, yang emang sesuai dengan website yang akan kita buat. Kita misal nih, ya kita apa ya yang bagus, webnya yang bagus, bentar, cari yang bagus lah. Misal, kok gak ada ya? Lumayan lah ini nih. Oke, kita coba yang ini. Oh, yang inilah. Iris WP, kita tinggal klik aja install. Kita tunggu proses penginstalan tema ini. Ini dalam tahap menunggu ini kita tergantung ke jaringan kita ya. Kalau jaringan kita stabil ataupun cepat gitu, ini akan lebih cepat pula dalam penginstalannya. Nah, udah ya, ini udah installin. Kita tinggal aktifasi. Nah, ini kan udah nih di sini ya. Setelah itu kita bisa coba kita lihat visit test, visit site. Oh, masih di sini. Tak berarti coba ke Teams. Nah, ini ternyata ini belum diaktifasi. Kita aktifasi dulu. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang mana nih? Yang ini, yang ini, yang ini. Kita yang ini aja. Kita tinggal klik Start with Selected Design. Kita tunggu penginstalannya. Sambil nunggu kita ininya yang tadi kita close aja. Oke, kita tunggu. Agak sedikit lama ya, karena jaringan juga kurang stabil. Mohon maaf. Tunggu sampai instalasinya berhasil. Kalau untuk temanya itu kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang sesuai, yang cocok dengan website yang akan kita buat. Jadi gak harus sama nih sama yang saya contohkan. Misalkan ini gak harus sama. Tema itu menyesuaikan agar menarik para pelanggan ataupun eh, menarik para viewers yang telah memasuki website kita. Yuk, kita sabar, agak lama. Nah, ini di sini eh, kita coba visit view tab, view site. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, yang tadi template yang kita download tadi. Kalau untuk mengeditnya kita bisa di edit with keyboard atau edit page juga bisa. Kita coba di edit with Kubio. Sabar, kita tunggu. Ini juga agak lumayan memakan waktu ya dalam penginstalan ini atau pengoperasian ini. Kita harus lebih bersabar. Nah, kita udah masuk. Nah, kita bisa tinggal ganti-ganti nih. Kita mau apa? Misal kata-katanya mau diganti, boleh tinggal diklik di sini. Ini, misalkan kata-katanya ini kita ubah jadi tutorial besar. Gitu. Kemudian kita bawa lagi.
Ini juga bisa, semuanya bisa diganti. Yang ini juga bisa diganti nih, kata-katanya boleh, warnanya juga boleh, bisa. Ini nih. Nah, space button, ukurannya mau digedein, atau kita tombolnya butuh lagi, tinggal add button ya. Ukurannya betul bisa small, medium, dan custom. Ini juga bisa ditebelin, bisa dipilihkan style nih, bisa juga ganti warna. Kita mau ganti warna apa nih? Bisa. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini kan ada foto nih. Kita juga bisa edit fotonya. Bentar, mungkin. Bentar, ini. Nah, kan ini foto nih. Nah, kita lihat ke sebelah kiri, ini ada kan foto. Kita ini maunya di mana nih? Posisinya di kiri, di tengah, di kanan gitu. Kita bebas. Tapi untuk mengganti ini tinggal change image. Nah, kita misalkan ada foto nggak ya? Bentar. Contoh aja yang mana kita cari foto. Pictures. Foto-foto bentar. Kita cari foto. Nah, misal ini nih. Backup bisa tuh. Open. Nah, itu kan udah nih. Mau backup tinggal ini. Udah, kita bisa tambahkan deskripsi. Nah, ini. Nah, di sini ada deskripsi, URL, kita URL-nya. Kalau ada, kita bisa masukkan. Kalau enggak ya nggak usah. Ya, titelnya namanya itu apa? TKP 1, ini kan dari bawaan dari situ. Setelah itu kita tinggal select. Nah, dan otomatis di websitenya juga berubah fotonya gitu, teman-teman. Kita tinggal edit-edit saja sesuai kita, kemauan kita, dan sesuai kebutuhan kita. Tuh. Oke, setelah itu kita tinggal bisa langsung, eh, kalau udah misalkan udah diedit-edit nih, semuanya nih udah diedit, udah fix lah, gini bagus misalnya. Kita tinggal, kalau mau kita kan ini desktop nih, kita mau lihat nih gimana dong tampilan di tablet, gimana web kita. Tinggal klik ini. Nah, ini adalah tampilan di tablet, website kita di tablet. Adapun di handphone kayak ini, di mobile. Nah, seperti ini tampilan web kita di pengguna mobile. Itu teman-teman. Nah, itu kalau udah fix, udah semua diedit, kita tinggal klik yang save. Lalu tunggu sampai berhasil. Agak lama ya. Sabar, kita tunggu, tunggu. Save. Nah, udah nih. Kalau udah nggak bisa diklik save-nya, berarti itu udah tersimpan. Kemudian kita,
Setelah kita save, kita bisa ini kembali aja. Oke, nah di sini kita coba refresh dulu ya. Nah ini kan katanya udah benar, udah ganti ya. Kemudian di bawah, nah katanya juga udah ganti. Nah jadi gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi domain dan hosting, dan juga sedikit tutorial dalam pembelian domain dan hosting, serta tadi apa, instalasi WordPress, plugin juga tadi, kemudian instalasi themes, dan serta mengedit template tersebut juga. Oke teman-teman, kita akhiri. Ya mohon maaf bila ada kekurangan, dan kalau ada salah-salah, mohon dikoreksi ya, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.